Oke, masih di Sundusin Official yang selalu menemani Anda dan selalu mengajak pembelajaran. Kali ini kita pengen tahu sih, apa sih kemarin kita sudah bahas Tegal itu dari daerah mana. Kemudian kita pengen bahas deh. Jadi pada masa sebelum terjadinya dikasihkan ke ide Kiai Gede, ya kan? Jadi pada masa kekuasaan Mataram dan Hindia Belanda, pada masa kerajaan Mataram, wilayah Tegal menjadi bagian dari kekuasaannya. Jadi sejarahnya saya kasih tahu ya. Kalau kalian belum tahu, saya kasih tahu. Jadi pada masa kerajaan Mataram, wilayah Tegal menjadi bagian dari kekuasaannya. Dengan demikian, maka kepala daerahnya diangkat oleh kerajaan dengan surat ketetapan raja. Kalau sekarang ya surat SK, ya kan? Surat SK. Pada masa pemerintahan kolonial, surat ketetapan itu dikeluarkan oleh pemerintahan kolonial Batavia. Jadi Batavia itu berada di Jakarta ya. Tegal juga menjadi daerah yang ditunjuk Sultan Agung sebagai tempat untuk membawa beras dengan perahu yang diperlukan bagi persediaan pangan tentara Mataram saat berperang melawan VOC di Batavia. Jadi sebagai tempat persinggahan, sebagai tempat untuk memberikan bahan pangan. Pada tahun 1677, abad ke-16, ketika Amangkurat kedua menandatangani kontrak dengan VOC, daerah Jepara dan Tegal merupakan suatu tempat yang tersisa di sepanjang pesisir utara Jawa yang belum dikuasai oleh pasukan Trunojoyo. Perbatasan wilayah antara Kompeni dan Mataram menggunakan patokan sungai Tejolsari, Sanggung. Berkat jasa VOC terhadap Mataram pada waktu membantu pemberontakan Trunojoyo, maka sekitar tahun 1680 VOC mengangkat dirinya sebagai penguasa di pesisir Jawa. VOC bangga mengangkat dirinya sebagai penguasa di pesisir Jawa. Di tempat inilah VOC membangun benteng yang kuat dan membangun pos perdagangan pada awal sekitar tahun 1680. Masyarakat Eropa tinggal dan membangun benteng sehingga keberadaan mereka cukup eksklusif. Keberadaan orang Eropa di benteng sejalan dengan kebijakan antara VOC dan Bupati Tegal untuk mengelompokkan perdagangan Eropa dan tentara Eropa terpisah dari penduduk Jawa. Jadi eksklusif sekali. Nah, kalau yang sekarang ada di benteng ya, ada peninggalan sejarah di Kota Tegal. Mereka juga tinggal di benteng dan tidak seorang pun dapat masuk ke lokasi itu tanpa seizin VOC dan Bupati. Dalam perkembangannya, orang Eropa kurang menyukai tinggal di dalam benteng sehingga mereka pindah ke rumah yang dibuat permanen di kota. Akhirnya dia masa tinggal di benteng terus. Nah, akhirnya pindah ke kota. Adapun orang-orang Jawa tinggal di sebelah timur kampung kota dan juga orang-orang Cina tinggal di sebelah selatan, yakni di Patijanan. Atau kini menjadi Kampung Paweden. Menjadi Kampung Paweden ya. Di Kampung Paweden itu terletak di Kelurahan Minta Ragen. Sedangkan orang-orang Arab mulai berdatangan dan menetap di Tegal pada abad ke-18. Jadi sebelum orang Arab datang, maka datang dulu nih orang-orang Eropa, kemudian juga ada orang-orang Cina. Jadi orang-orang Cina tuh nggak hanya tinggal di daerah Melayu saja, ternyata di daerah Tegal, daerah Jawa juga ada. Nah, jadi kalau sekarang terkenal dengan Kelurahan Minta Ragen, ya kan? Tahun 1729 Tegal ditetapkan sebagai Gowes atau pemerintahan daerah Tegal. Jadi ditetapkan sendiri bahwa Tegal adalah pemerintahan, sudah ada bupatinya sendiri. Dengan dipimpin oleh seseorang Belanda, kota Tegal ditetapkan sebagai ibu kota Gowes Tegal dengan wilayah meliputi Pemalang, Tegal, dan Brebes. Sebagai kepala Gowes diangkat Jenderal T. Hirens sebagai residen. Residen terakhir untuk Gowes Tegal ialah GGP Valete.
Pusat pemerintahan GWS Tegal saat itu berada di gedung residen yang sekarang menjadi kantor DPRD Kota Tegal. Jadi nggak jauh lah, Kota Tegal itu nggak jauh dari alun-alun Kota Tegal lah, nggak jauh, ya kan? Nah, itu buat kalian yang pengen tahu. Jadi daerah-daerah Tegal itu ya, dan juga nih saya kasih tahu nih, pada tahun 1906 itu berarti abad ke-19 ya. Apa kalian sudah lahir? Ya. Tegal mendapatkan status sebagai berdasar ordonat tanggal 21 Februari 1906. Aku ingat tanggal 21 Februari itu ingat someone the something of beautiful. The Stand Blade 1906 dan juga nomor 123 yang berlaku sampai dengan tanggal 1 April 1906 dengan penduduk berjumlah Kota Tegal pada saat itu 1906 berjumlah 32.000 jiwa. Nah, yang terdiri dari 27.700 jiwa penduduk asli etnis, orang-orang Tegal, orang Ngapak, orang Kepenak. Iya. Dan juga Cina ada 1.000 jiwa etnis, dan Arab dan Asia yang lainnya serta 600 jiwa etnis dari bangsa Eropa. Jadi 1.000 etnis dari bangsa Arab dan Asia yang lainnya, dan juga 600 jiwa etnis dari bangsa Eropa. Dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut dibentuk Dewan Kota, sedangkan yang menjadi kepala daerah adalah asisten residen yang di bawahnya Kabupaten Tegal, yaitu GJP Valete. Nah, itu ya. Jadi Kota Tegal itu sangat istimewa sekali. Jadi dari mulai bangsa Eropa, bangsa apa namanya, ya begitulah lika-likunya Kota Tegal. Kita akan bahas di sesi berikutnya bagaimana sih, di video berikutnya, biar tahu di mana sih secara geografisnya Kota Tegal itu bagaimana. Oke? Dan juga saya juga akan bahas tentang pemerintahan Kota Tegal itu bagaimana. Oke, jangan lupa buat kalian tetap jaga kesehatan, jangan lupa banyak minum, sehari minimal minum 2 liter sekali ya. 2 liter satu hari. Dan juga jangan lupa mandi, oke? Tetap jaga kesehatan, jaga pikiran, dan juga jangan lupa untuk jalan-jalan agar selalu happy dan ceria. Buat kalian tetap sukses selalu. Jangan lupa saksikan Sundusin Official. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Jika kalian suka maka tinggal like. Tapi kalau tidak kalian suka maka unlike, nggak apa-apa. Unsubscribe juga nggak apa-apa jika kalian tidak suka. Jangan lupa tulis komentar. Buat kalian yang meninggalkan komentar, maka kita akan balas dengan sesuai dengan apa yang kalian katakan. Request kalian kami tunggu. Salam Sundusin Official.